namanya ikhtiar adalah satu upaya. Berhasil atau tidaknya ya terserah sama Allah Subhanahu wa taala sebetulnya, ya kan? Tapi namanya manusia, kita wajib ikhtiar, ya. Apakah ikhtiar ini pasti berhasil? Kita nggak berani katakan seperti itu. Sebagaimana obat-obatan apapun, secanggih apapun di dunia, juga tidak ada kepastian pasti sembuh, ya kan? Menyembuhkan itu memang bukan wewenangnya manusia, ya kan? Nah, ini kita lihat. Ini buat teman-teman yang FB Live, bentar dulu ya, gimana nih ceritanya supaya susah. Ini saya juga mesti ngasih lihat yang FB Live sama yang IG Live nih, sorry ya. Nah, ini dia. Nah, kelihatan nggak? Atau mudah-mudahan kelihatan. Nah, ya jadi dulu di awal-awal COVID, kita ada PSBB, Car Free Days, ya. Di Jakarta begitu lengang, daerah-daerah yang PSBB juga seperti ini. Tapi ya setelah PSBB transisi, bahkan belum dibuka PSBB-nya, ini kehidupan sudah seperti ini ya. Juga di daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB, ini seperti ini kehidupannya ya. Nah, bahkan ada yang positif pun di pasar itu katanya tidak akan ditutup ya. Nah, ini relaksasi menyepelekan pandemi demi ekonomi. Kita memang paham di satu sisi aspek kesehatan mesti diperhatikan, tapi di sisi lain orang juga beralasan aspek ekonomi ya. Ini seperti buah si malakama ya. Kalau di lockdown memang harus ada kompensasinya ya. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakatnya ya. Agak susah juga melockdown masyarakat tapi kebutuhan hajat hidupnya tidak terpenuhi secara cukup ya. Jadi ini memang dilema ya. Bahkan ini kita lihat ID menyebut kematian tenaga kesehatan Indonesia tertinggi di dunia ya akibat COVID ini. Ya, ini tanggal 30 Agustus 100 dokter meninggal dunia akibat COVID. Ini saya kira bukan hoax ya, walaupun ada anggota dewan meragukan ya, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan, alamatnya jelas, siapa yang meninggal jelas, kapan meninggalnya jelas ya. Jadi dokter 100 lebih ini bukan hoax meninggal ya. Kalau digabung dengan nakes keseluruhan ini jauh lebih banyak lagi. Ini kalau ID kan ikatan dokter, jadi yang di data yang dokternya ya. Tapi kalau digabung dengan perawat dan tenaga kesehatan lain tentu jauh lebih banyak. Nah ini profil 10 negara dengan jumlah kematian tenaga kesehatan terbanyak ya. Nah ini Indonesia itu punya namanya IPKM ya, indeks pengaruh kematian nakes karena COVID ya. Karena rasionya jumlah dokter per 1.000 populasi Indonesia itu rendah ya. Kita bisa lihat di sini cuma 0,4, maka indeks pengaruh kematian nakesnya jadi tinggi. Ya, artinya kematian nakes itu sangat berpengaruh di Indonesia karena jumlah nakesnya juga udah sedikit gitu. Ya. Nah ini data, ini kita lihat data secara internasional ya. Ini di Worldometer kemarin saya akses nih. Kematian itu mencapai 884.000 ya dari 27 juta kasus ya. Kalau active case ini sekitar 1% kematian, serius kritikal ya. Tapi kalau closed case artinya yang ada outcome-nya ya 90% recover atau pulang ya dan 4% kematian. Nah, 4% aja 884.000 ya. Nah, tentu di berbagai negara berbeda-beda tergantung kondisinya. Kondisi apa sebetulnya? Nanti kita akan lihat ya. Di DKI, ya ini data kemarin 3.444 kasus baru yang positif. Ini satu hari ya. Jadi luar biasa sebetulnya. Saya ingin membahas ada dua aspek sebetulnya. Yang pertama dari agent, host, dan environment. Ya. Jadi yang namanya penyakit itu sebetulnya kalau lihat segitiga triangle epidemiologik ini kita lihat
ketika agentnya ini ada, ya, dalam hal ini virusnya SARS-CoV, ya, SARS-CoV-2, dia virus yang baru menyebar, dia sangat menular, ya, dia bisa menyebabkan kematian pada sebagian orang dengan komorbiditas, ya. Nah, maka yang dilakukan adalah menggeser apa yang bisa digeser supaya keseimbangan terjadi kembali, ya. Dalam hal ini, yang pertama kita bisa lakukan adalah menggeser environment, ya. Memperbaiki environment kita dengan cara apa? Nah, ini 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Ada PSBB, ya. Itu semua dalam rangka secara environment, secara lingkungan, kita menjaga supaya keseimbangan tadi bisa dilakukan dan virus ini cepat berlalu pandeminya, ya kan? Nah, dokter-dokternya pakai APD yang lengkap, ya. Ini adalah upaya dari untuk melindungi kita sebagai host, sebagai manusia, agar tidak tertular COVID ini, ya. Tetapi sebetulnya ketika aspek environment itu sudah tidak bisa lagi melindungi, ya, orang sudah nggak mau pakai masker, ya, sudah 3M-nya nggak ada, ya, sudah nggak ada 3M-nya, ya, pasar dibuka, bioskop dibuka dan sebagainya, kemudian peluang untuk menularkan ke orang-orang lain itu, apalagi klaster keluarga sekarang juga udah banyak, ya, maka, ya, sebagai host ini kita harus memperberat bobot kita, gitu kan, harus menyiapkan diri ketika tertular itu ngapain. Nah, ini belum banyak dibahas nih, Mas Budi, ya. Ya, betul. Kita yang sering kita dengarkan kan 3M, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu oke, itu harus, itu bagus, ya. Diam di rumah aja oke. Tapi kalau diri kita tertular harus ngapain? Ini belum banyak dibahas, ya. Ada yang bilang harus makan yang banyak supaya daya tahannya menghadapi virus ini meningkat. Ya, apakah betul seperti itu atau justru berbahaya makan banyak? Ini mungkin malam ini jadi bahan diskusi kita. Nah, kalau kita lihat, ya, imunitas tubuh melawan SARS-CoV-2, ya, kalau manusia itu diciptakan sedemikian lemah, ya, dia akan punah dengan adanya wabah ini, ya. Tapi kan idealnya nggak seperti itu, ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebentuk-bentuk ciptaan, ya. Nah, di antara ciptaan manusia yang canggih itu adalah sistem imun kita. Ini kita coba lihat, ya. Nah, ini sebelum kita bahas sistem imun, sekarang kenapa sih orang-orang pada tumbang karena COVID ini, ya? Karena ada yang disebut salah satu parameternya optimal metabolic health atau kesehatan metabolik yang optimal itu ternyata cukup rendah. Ini di Amerika pernah ada survei, ya. Ini tahun 2016, ya. Dia mengamati 2009 sampai 2016. Jurnalnya 2018. Ini sebetulnya yang diukur, ya. Ini saya pernah upload juga di IG saya atau di FB saya, ya. Parameter kondisi kesehatan metabolik. Sebetulnya ketika orang-orang itu tidak memenuhi parameter ini, ya, lingkar pinggangnya dia buncit, perutnya, gula darahnya tinggi, ya, dia prediabetes atau diabetes, HbA1c-nya juga tinggi, ya, di atas 57 ini prediabetes, diabetes itu di atas 6,5, ya, kalau dia di atas 6,5%, ya. Hipertriglyceridemia, ya, trigliseridnya tinggi, ya. HDL-nya, kolesterol baiknya rendah, ya, hipertensi, dan sering banyak minum obat, ya. Dia misalkan hipertensi, minum obat hipertensi. Gula darahnya tinggi, minum obat gula darah, ya kan. Kolesterol, minum obat statin, dan seterusnya, ya. Ini banyak minum obat pun menyebabkan sebetulnya kondisi kesehatan metabolik kita terganggu, ya. Nah, apa hasilnya? Ini di Amerika Serikat nih. Ternyata overall
itu hanya 12% orang Amerika yang sehat secara metaboliknya. Ya. Jadi artinya 88% itu sakit dia secara metaboliknya. Ya. Bahkan umur 20-39 tahun, ini juga hanya 23% yang secara parameter kesehatan metabolik dia memenuhi syarat. Ya. Apalagi kalau sudah di atas 60, ini cuma 2%. Ya. Artinya sebetulnya parameter optimal metabolic health itu di Amerika, ya mungkin di berbagai negara yang lain juga kira-kira juga seperti itu ya. Nah, ada lagi ini, 75% penderita tidak tahu dirinya mengidap diabetes. Ya. Jadi nih, kalau kita lihat ada orang dia tahu dia diabetes, ternyata 75%-nya itu nggak tahu. Hanya 25% yang tahu. Artinya ya, kalau ada 100 orang ya dalam satu komunitas, 25 orang dia tahu dia diabetes, ada 75 orang yang dia tidak tahu bahwa dia diabetes, padahal dia diabetes. Ya kan? Jadi, inilah yang mungkin ya banyak orang yang bilang, itu kok nggak ada komorbid, kok meninggal ya, masih muda. Kita kan nggak tahu di metaboliknya seperti apa. Jangan-jangan dia termasuk yang ini nih, yang diabetes juga atau prediabetes ya, yang ternyata nggak ketahuan ya. Karena banyak sekali orang-orang diabetes yang nggak ketahuan, ternyata gula darahnya tinggi ya. Nah ini kondisi diabetes ini ya, ini prevalensi diabetes menurut konsensus Perkeni 2015, ini tahun 2018 berdasarkan Riskesdas ada 11%-an lah. Jadi 1 dari 9 orang dewasa di atas 15 tahun ya, kalau anak sampai 18 sebetulnya, tapi kalau di atas 15 tahun itu 1 dari 9 itu diabetes, bayangkan. Jadi ini orang Indonesia ya. Jadi kalau kita ada 10 orang ya atau 9 orang, satunya diabetes tuh di atas 15 tahun. Ini kan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Orang-orang diabetes ini KO kalau dia kena COVID gitu ya. Jadi, nah sekarang kita lihat sistem imun kita. Ya. Sebetulnya ya Allah itu sudah menciptakan sistem imun yang luar biasa canggihnya. Ya. Ada membran mukosa, ya, ada sistem pembuluh limfatik, ya, ada timus di sini, ada kulit itu juga sistem pertahanan ini, bone marrow, lymphatic vessel ya, ada limpa di sini, ada kelenjar limfe ya, apa nodus limfatik ya, ada tonsil atau amandel ya. Kita lihat coba di sini. Di limpa kita itu ada 70 miliar limfosit ya. Di nodus limf itu ada 190 miliar ya. Jadi lymph node yang suka itu kalau bengkak, kalau infeksi Shigella itu ada 190 miliar limfosit tersebar di berbagai tubuh. Di sumsum tulang ada 50 miliar, di darah 10 miliar, di kulit 20 miliar, usus 50 miliar. Ya, usus banyak ya semuanya. Di liver ada 10 miliar, di paru-paru ada 30 miliar. 30 miliar limfosit loh. Banyak. Tapi kenapa KO dengan masuknya COVID, kan itu jadi pertanyaannya ya. Kenapa banyak orang KO? Ya ini mungkin perlu kita bahas, apakah manusia selemah itu? Walaupun data secara internasional menyatakan ada berapa tadi? 96% yang survive dan 4% yang meninggal ya. Kematian internasional ya. Tapi kan kita juga jangan sampai menjadi yang 4% ini kan gitu ya. Nah, jadi manusia itu sebetulnya lengkap pertahanan tubuhnya. Tetapi ketika manusia itu mengalami sindrom metabolik yang 7 parameter tadi terganggu, maka di antara gangguan itu termasuk gangguan imunitas tubuh. Ya. Ini kita bisa lihat bahwa orang obesitas itu imunitasnya sangat terganggu. Dia ada inflamasi kronik namanya. Ya, jadi belum apa-apa dia sudah inflamasi. Ya, begitu ada COVID masuk, terjadi hiperinflamasi sindrom. Ya. Jadi itu yang bikin heboh, apalagi kalau dia kemudian terus makan dan terus makan. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana canggihnya innate immunity, ya. Kemudian ada adaptive immunity, ya.
Di innate immunity ini sel-selnya macam-macam ya, fagosit, dendritic cell, natural killer, ya ada komplement di sini yang bereaksi dalam hitungan jam, ya. Tapi kemudian dia harus beralih ke adaptive immunity yang lebih elegan, ya. Pasukan khususnya di tubuh kita, ya. Dia ada limfosit, ada limfosit T dan limfosit B, ya. Yang tadi yang miliar-miliar tadi itu ya. Nah ini proses dari innate ke adaptif ini harus berlangsung mulus, ya. Dan inilah yang tidak terjadi peralihan secara mulus ini ketika orang mengalami cytokine storm. Ya, nanti mungkin kita bisa lebih bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Jadi ini humoral immunity, ini adaptif itu ada humoral, ada cell mediated ya. Humoral immunity inilah yang nanti vaksin itu bekerja di sini ya. Dia merangsang terjadinya antibody ya. Nah, canggihnya sistem imun kita itu ada antigen uptake, ada antigen processing, terus ada antigen presentasi namanya ya. Ini adalah ketika MHC itu sudah presentasi. Presentasi ke siapa? Ke ini, ke CD4 ini ya. CD4 ini kalau istilahnya Mas Tio jenderalnya pasukan khusus gitu ya, yang ngatur serangan yang super canggih ke patogen ya. Ini jenderalnya nih ya. CD4 ini ya. Nah, dia melalui jalur MHC kelas 2. Ya. Jadi, saking canggihnya sistem imunitas kita itu, ya, jadi ada teratur gitu, ada antigen uptake, ya, kemudian masuk, ini ada endosom, ya. Di sini sebetulnya kalau ada yang begini ini biasanya ada autofagi di situ masuk, ya. Nanti kita bahas, ya. Ada juga jalur di sini, jalur MHC kelas 1, ya. Ini ke CD8 ya. Ini sel sitotoksik ya. Mungkin kalau terlalu ini nanti pusing juga yang awam ya. Tapi saya ingin bahas tentang ini. Jadi COVID itu kan ada periode inkubasinya, kemudian ada simptomatiknya ya. Di sini masih infeksius, jadi masih menularkan ya. Di sini ada periode dia asimptomatik ya, OTG ya kan. Tapi menularkan gitu ya, presimptomatik. Nanti dia ada periode simptomatik ya, dan menularkan. Jadi ini ada periode presimptomatiknya ada sampai simptomatiknya. Ya, ini kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kita ingin bahas di sini adalah ketika ya ini naudzubillah ya, kita nggak berharap tertular ya. Tapi kalau kita tertular COVID ya, teman sekerja kita banyak yang tertular, ada simptom onset, kita harus ngapain? Karena nanti biasanya di hari ke-7, ke-8, itu timbul cytokine storm-nya. Ya. Cytokine storm itu timbul di hari ke-7, ke-8, berdasarkan banyak jurnal, ya, studi-studi. Yang kemudian bikin ini, ARDS, segala macam. Di sini kalau sudah di sini, ini bukan jatahnya kita di rumah. Ini mesti masuk ICU dengan ventilator dan seterusnya, ya kan? Nah, yang ingin saya bahas di sini yang jarang juga dibahas di lain-lain webinar atau apa ya. Kita ingin lihat kalau seandainya kita ada di sini dan isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan supaya nggak jadi kan gitu ya, supaya nggak jadi cytokine storm. Nah, jadi ini tentang antibody ya, deteksi antibody saya akan bahas. Nah, ini kira-kira gejala COVID ya, buat yang udah pernah merasakan COVID atau ada temannya atau tetangganya atau saudaranya ya. Ini sebagian besar adalah demam, batuk kering, lemah ya. Ada produksi dahak di situ, napasnya pendek-pendek, ada nyeri otot atau nyeri sendi, nyeri nelan, sakit kepala, menggigil, nausea itu mual muntah, ada hidungnya mampet, ada juga yang nggak bisa menghidu, ada juga diare. Ya. Ini gejala-gejala awal COVID. Ya. Tentu nanti diagnostiknya, confirmnya adalah bisa nanti dengan swab, ya, dengan swab, bukan dengan rapid test. Ya. Confirm positifnya itu dengan swab di tenggorokan maupun di hidung. Ya. Dinyatakan positif COVID dengan simptom, nah itulah
kita yang mesti mencegah ini. Jadi sitokin storm ini digambarkan seperti ini, badai sitokin ya, semua interleukin keluar, interleukin 6 dan seterusnya ya teman-temannya ya, keluar, dan inilah yang kemudian bikin hiperinflamasi yang tadinya untuk innate immunity ya, karena sitokin itu keluar di tahap innate immunity, tapi dia susah beralih ke adaptive immunity-nya dan kemudian menyebabkan dia malah justru merusak organ-organ manusia itu sendiri ya. Bahkan ketika virusnya sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa COVID itu disproportionately affect older people? Kenapa sih kok kalau ada anak muda ya, anak-anak atau yang masih muda dia nggak heboh, nggak berat, tapi pada orang tua berat? Karena ini katanya, karena pada orang tua itu sudah ada epigenetic dysregulasi, ada immunosenescence, inflammaging. Jadi ada penuaan sel-sel imun. Pada orang tua itu ada penurunan sel-sel imun. Ya. Beda dengan imun sel pada orang-orang muda. Ya. Cilakanya, orang-orang muda tapi dengan komorbid, ya, dengan 7 parameter tadi yang sindrom metabolik ya. Sebenarnya sindrom metabolik itu ada 5 ya. Tadi ada tambahan HbA1c dengan tidak minum obat ya. Jadi ada 7 atau 5 sindrom metabolik. Orang muda yang dengan sindrom metabolik, dia sudah seperti ini imunitasnya. Jadi sistem imunnya mengalami penuaan, ya, inflammaging, ya, istilah di jurnal ini disebutkan inflammaging. Jadi karena inflamasi yang terus-menerus dan aging, jadi menyebabkan penuaan sebelum waktunya. Ya. Boleh jadi umurnya baru 30 atau 40 tahun, tapi sistem imunnya seperti orang tua, seperti orang di atas 60 tahun, ya kan? Nah, ini yang berbahaya. Ya. Makanya SARS-CoV infeksi ini kalau pada sistem yang menua, ya kan, dia bisa berbahaya, bisa fatal. Tapi pada yang sistem imun yang masih muda, ya, dia bisa terkontrol. Ya. Ini bisa ARDS segala macam di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya alam ini sudah mengajarkan manusia, ya, bahwa ketika makhluk hidup itu sakit, ya, secara natural dia pasti nggak mau makan. Ya. Mungkin kalau yang punya binatang ternak ya, binatang piaraan yang kucing atau anjing ya, kalau dia nggak mau makan dia mojok, puasa nggak makan nggak minum, nanti beberapa hari kemudian dia baru makan yang banyak setelah recovery ya, bertahap makannya ya, dan kemudian dia seger lagi ya. Nah, ini ada dari dokter-dokter lama nih ya, dari Bapak Kedokteran Hippocrates nih, ya. Ada Plutarch juga ngomong, instead of using medicine, rather fast a day. Ya. Daripada makan obat, puasa aja sehari katanya. Ya. Kata Hippocrates yang terkenal nih, setiap orang dia punya dokter dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya untuk bekerja, ya. Kata Hippocrates, the natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well. Jadi penyembuhan secara natural itu adalah proses untuk perbaikan yang paling bagus, gitu ya, greatest force. Jadi apa ini? Ininya tuh bagus banget gitu ya, kalau kita ikuti secara natural, ya. Nah kata dia nih. To eat when you are sick is to feed your sickness. Nah, ini problem dengan nasihat-nasihat modern. Ya. Kita sering mendengar, Anda pada saat awal atau sebelum sakit COVID, Anda harus banyak makan, gitu kan, agar kuat menghadapi virusnya. Ya. Ini bertentangan dengan pandangan ini. Kata, ketika Anda sakit, maka makan saat Anda sakit itu ngasih makan penyakitnya gitu ya. Nah ini dia. Jadi sebetulnya para ahli sudah banyak membahas tentang anorexia of infection as a mechanism of host defense. Jadi anoreksia atau tidak mau makan saat infeksi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh dari host. Host itu kita ya, inangnya lah, baik itu kucing, anjing ataupun manusia ya. Atau kita saat kita terinfeksi virus atau bakteri,
ketika ada anoreksia, sebetulnya itu adalah mekanisme dari pertahanan tubuh untuk mengusir patogennya. Ya. Ini ada satu penelitian, ya, tikus, ya, tikus itu di force feeding, jadi dipaksa makan. Ya. Ada tikus yang dipaksa makan, ya, dibandingkan tikus yang dibiarkan dia nggak makan pada saat infeksi. Ya. Ternyata mortalitasnya dan survival time-nya memendek pada tikus yang dipaksa makan. Ya. Jadi tikus yang dipaksa makan pada saat sakit justru lebih banyak yang mati. Ya. Lebih banyak yang mati, mortalitasnya meningkat. Ya. Jadi sebetulnya tidak mau makan pada saat sakit itu mekanisme cukup kompleks. Ya. Cukup kompleks. Dan itu sudah disediakan oleh Sang Pencipta, ya, untuk kita ikutin insting itu, karena insting itu ada pada binatang juga, ya, juga pada kita. Yang paling jujur merasakan insting ini pada anak-anak. Ya, anak-anak kalau lagi sakit dia nggak mau makan, jadi muntah segala macam nggak mau makan. Tapi orang tuanya heboh, ya, pingin obat nafsu makan sudah yang sakit. Padahal justru anak-anak itu sedang mengatasi patogennya, ya. Jadi ini pada saat infeksi, ya, perubahan-perubahan seperti demam, ya, negatif nitrogen balance, perubahan ini, ya, leukositosis, ya, penurunan zat besi, ya, itu ternyata zat besi itu dideplesikan supaya nggak dimakan oleh patogennya, gitu, ya. Kalau kita kasih zat besi pada saat infeksi, itu dipakai berbiak oleh virusnya, ya. Nah, ini dia inactivity buat apa? Buat supaya dia istirahat, ya. Supaya dia istirahat, dan di sini supaya puasa. Jadi pada saat awal infeksi, ya, nature itu, alam itu, ya, insting dari Tuhan, dari Allah, ya, itu adalah puasa dan istirahat, ya. Maka nanti dia adalah tujuannya inhibisi dan eliminasi dari patogen, ya. Nah, jadi kalau pada saat sakit dikasih makan, tubuh kita yang sedang konsentrasi mengusir patogen itu dikasih kerjaan mencerna makanan, gitu, ya. Nah, ini masih tentang anoreksia, bahwa anoreksia itu juga ternyata memang ada macam-macam, ya. Ada humoral pathway, ada neural pathway, ya. Tapi ini memang asalnya dari sitokin, nanti ke leptin juga, ya. Kalau leptin ini hormon kenyang, ya. Kalau leptinnya meningkat, otak merasa kenyang, ya, walaupun dia nggak makan apa-apa, tapi ternyata hormon kenyangnya keluar. Ya. Kenapa? Karena ada sitokin yang mempengaruhi. Jadi ini banyak, ya, humoral pathway, neural pathway. Tapi ujungnya adalah anoreksia. Jadi otak memerintahkan tubuh itu tidak makan sebetulnya. Ini cuma diikuti aja, ya, termasuk pada saat terinfeksi awal dengan COVID. Ya. Nah, apa sih tujuannya ketika anoreksia? Ini agar katabolisme. Katabolisme itu kan ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolik itu adalah penyusunan atau pembangunan. Ya. Katabolisme itu pembongkaran, ya, atau perusakan. Ya. Jadi kalau ketika anoreksia, tubuh itu diharapkan katabolik. Karena dalam katabolik, ya, dalam katabolik itu apa? Itu akan meningkat yang disebut dengan autofagi. Ya. Ini yang kita harapkan terjadi pada saat awal-awal serangan penyakit itu, autofagi machinery atau autofagi flux itu kita kuatkan. Kenapa? Karena mungkin rekan-rekan, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pernah membaca autofagi itu katanya pedang bermata dua. Dia bermanfaat untuk host, tapi juga bermanfaat untuk virus. Ya, di jurnal-jurnal dikatakan seperti itu. Iya betul, autofagi bisa dibajak oleh virus atau oleh bakteri ketika mesin autofaginya lemah. Ya, ketika pada saat harusnya autofagi kita banyak makan, maka autofaginya lemah, itulah yang akan dibajak oleh virus. Nanti akan ada slide berikutnya tentang bagaimana SARS-CoV-2 itu, COVID-19 itu, dia bisa membajak autofagi dari berbagai level. Ini canggihnya COVID ini. Dia membajak autofagi. Nah, tinggal kuatan. Kita kuatkan autofagi kita dengan puasa dan istirahat,
ya, atau kita perlemah dengan makan, ya, dengan banyak makan. Ya. Nah ini dia. Jadi penemuan autofagi ini sebenarnya autofagi udah lama, ketahuan autofagi udah lama. Tetapi bagaimana gen-gen yang terlibat, ya, ada ATG ya, autofagi gen itu mekanisme kerjanya di yeast ya, itu oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ini ya. Jadi ketemu mekanisme dari autofagi ya. Kira-kira autofagi adalah self digestion atau eating of self ya. Jadi housekeeping ya. Housekeeping itu kalau apa? Sampah-sampah itu dibersihkan pada saat autofagi ya. Tapi ada juga yang sifatnya imun sistem, menguatkan imun sistem. Ada anti-aging juga. Pokoknya banyak deh. Bahkan di buku-buku tentang yang membahas autofagi ini adalah triase. Triase itu apa ya? Yang membedakan antara orang itu sehat atau sakit secara metabolik gitu. Jadi kalau autofaginya jalan dan bagus, orang itu insya Allah akan sehat, terbebas dari sindrom metabolik. Tapi kalau autofagi yang terganggu, dia kena yang disebut dengan sindrom metabolik ya. Nah, ketika orang itu sakit di awal-awal penyakit ya, ini awal sakit ketika seseorang dinyatakan positif COVID di awal sekali, kemudian dia starvasi, puasa, istirahat, ya kan? Maka ini akan terjadi seperti ini ya. Ini patogen segala macam, virus segala macam dilingkupi oleh double layer ini atau fagosom, kemudian ketemu dengan lisosom yang sangat asam, lalu dihancurkan. Nah ini nanti jadi bisa proteinnya dipakai lagi dan seterusnya. Dan ada lagi yang penting adalah mempresentasikan ini ada makro, mikro, separate mediator lagi, ada banyak ya. Ini dia harus ada energi deprivasi dulu, baru kemudian terjadi autofaginya. Kalau dia nggak ada ini, nanti mTORC yang nutrisinya cukup, maka dia ada pertumbuhan. Jadi sebetulnya antara cell growth dengan autofagi ini harus berganti-ganti. Kalau autofagi terus juga nggak bagus ya. Jadi ada saatnya makan, ada saatnya puasa. Itu yang paling sehat ya. Autofagi mesineri itu, mesin autofagi diinduksi secara maksimal dengan starvasi, dengan puasa. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau orang itu kemasukan virus, autofaginya udah jalan juga. Tapi kalau dia makan, nanti larinya ke sini dia. Jadi ke kondisi ini, jadi autofaginya berkurang mesin, makanya mudah dibajak oleh virus, ya. Nah, bagaimana aktivasi autofagi ini? Prolong fasting, exercise, restriksi kalori, insulin dijaga rendah, low carb diet, dan ada autophagy foods namanya ya. Nah ini dia salah satu jurnal, mungkin nanti bisa dicari, ini jurnal bebas ya, free, Digesting the Crisis, Autophagy and Coronaviruses ya. Jadi si penulis ini mereview bahwa salah satu upaya untuk mengurai krisis akibat pandemi COVID ini ya, menguatkan autofagi. Karena autofagi ini catabolic pathway ya, banyak berperan pada homeostasis di level seluler, ya kan? Jadi melibatkan antiviral di multiple level, ya kan? Include direct elimination, including virus, virofagi. Jadi kalau saat orang itu kali insya Allah dia nggak masuk ICU, ya. Insya Allah cepat isolasi mandirinya, cepat pulang. Dan si cepat negatif, nggak positif terus. Kenapa? Karena memang, nah di sini. Jadi kalau dia ada autofagi, ya ada imun sel di sini, ya dia imun survival, pathogen recognition, kemudian regulasi inflamasi, ya dia menghambat COVID-nya. Kalau di host selnya yang bukan imun sel, ini kemudian ada patogen rekognisi antigen presentasi di sini, yang tadi MHC2 tadi ya, yang presentasi ke jenderalnya pasukan khusus kita, ya. Ini juga menghambat virusnya COVID ini. Jadi autofagi ini dia bisa menghambat baik melalui sel imun maupun sel yang bukan imun, ya kan? Nah, bagaimana ternyata COVID ini juga bisa menghambat autofagi, ya. Nah, jadi ini
Ini ada satu review lagi. Ini udah 40 menit ya, sedikit lagi ya. Intermittent fasting a possible priming tool for host defense against SARS-CoV infection. Ya. Jadi intermittent fasting adalah salah satu tool, ya, salah satu cara untuk mengawali ya pertahanan host melawan SARS-CoV infeksi. Jadi dia bisa sebagai priming tool, ya, awal mula supaya tidak terjadi cytokine storm. Nah ini yang kita inginkan pada malam hari ini ya. Begitu secara praktisnya nih, begitu orang itu dinyatakan positif, ya, tentu sebelum dia sesek desaturasi ya, kalau dia udah sesek saturasinya 80, 70 itu bukan jatah ini lagi nih. Ini dia harus ke ICU ya, harus masuk rumah sakit ya, dapat oksigen semuanya. Tapi begitu dinyatakan dia punya metabolic syndrome, ya ada diabetes segala macam, begitu kena ya, begitu dinyatakan positif, maka puasa istirahat adalah tool yang pertama kali dilakukan dalam mencegah badai sitokin. Kalau enggak, apalagi orang kena sindrom metabolik, dia sangat mudah terjadi badai sitokin dan kemudian ARDS, dan kemudian masuk ICU, ventilator, dan kalau udah ventilator, apalagi ada obesitas, diabetes, susah deh pokoknya. Ya. Jadi ini ini bersama dengan yang tadi ya, kalau fasting itu dia akan mengaktifkan AMPK, kemudian dia akan mengaktifkan autofagi yang kuat, ya. Tapi kalau dia makan, ya, dia hambat oleh mTORC, ya. Obat-obatan itu ternyata ujung-ujungnya dia memperkuat autofagi, ya. Obat-obatan itu, nah ini jurnal ini yang membahas bagaimana SARS-CoV-2 itu mengkontrol autofagi, ya, mengkontrol. Jadi dia mengendalikan autofaginya hostnya, ya, melalui berbagai level. Ini penelitian ini bagus sekali, coba. Tapi memang agak teknikal ya. Jadi nih, si SARS-CoV-2 itu dia menghambat autofagi dalam berbagai level, ya, di berbagai levelnya. Ya. Ini bikin pusing, nggak usah dibahas terlalu. Nah, ini autophagy a free meal in sickness associated anorexia. Ini nanti bisa juga dibaca jurnalnya, ini terbuka, open. Intinya begini, autophagy itu ada mekanisme housekeeping. Jadi kalau orang puasa, kemudian ada makannya puasa, ada makannya intermittent fasting lah. Ya, minimal 16-8 atau kalau bisa 24 ya bagus ya. Itu pada saat puasa bersih-bersih dari sel-sel yang nggak berguna, dari racun dan sebagainya. Ternyata autofagi itu juga ada untuk imun respons, ya kan? Selain virofagi menghancurkan virusnya, hal yang penting lagi adalah ini kecil ya. Dia ternyata mengaktifkan ya, ada epitop untuk MHC kelas 2 yang ini nanti kemudian mengaktifkan CD4 ya, generalnya pasukan khusus yang akan menyusun serangan yang canggih ya, serangan dari pasukan Kopassus tubuh kita ya, antibodi maupun sitotoksnya menghadapi patogen yang akan masuk berikutnya. Nah, ini mencegah cytokine storm nih. Jadi autofagi ketika di awal virusnya didegradasi, kemudian aktif CD4-nya, dia nggak lama-lama di fase inflamasi. Ya. Dia nggak lama-lama di fase inflamasi. Dia cepat beralih ke fase adaptive immunity. Ya kan? Kenapa terjadi cytokine storm? Karena peralihan ke adaptifnya terganggu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada autofagi. Ya, virusnya malah membajak. Ini malah membajak nih. Ini kelihatan nggak nih? Jadi dia membajak di sini, dia mencegah lisosomnya bertemu, ya, dibajak ininya. Dia malah berkembang biak di dalam ini. Makanya dibilang autofagi itu katanya pedang bermata dua. Sebetulnya nggak kayak gitu. Dia pedang bermata dua ketika autofagi mesinerinya lemah. Ya, kenapa? Karena jarang puasa. Tapi pada orang yang pada saat sakit dia puasa beneran, kita kuat-kuatan dengan patogennya, mana yang mau kalah gitu ya. Gitu kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi, tapi sebelum itu saya tutup dengan beberapa jurnal tentang ini kalori restriksi ini juga pada monyet ya. Itu mencegah, memperlama, menunda
penyakit, onset penyakit dan mortalitas. Nah, ini dia. Ini adalah monyet yang ini tampak tua ya, tampak tua, bermutu, dia bermuka tua. Ini bermuka muda, padahal usianya sama nih. Ini monyet yang nggak puasa, ini yang sering puasa nih. Kalau gitu. Yang sering puasa justru malah seger badannya, ototnya ini. Yang monyet makan mulu kayak gini. Ya. Makanya kata Pak Mahathir Muhammad kan, apa rahasia Bapak di usia seperti ini, 90 ini masih ini. Karena saya makannya sedikit katanya. Saya ikut caranya itu monyet kalau dimakan sedikit dia awet muda. Nah, tikus juga sama. Ini, tikus ini, jumlah makannya sama nih. Tapi dia dikasih time restricted feeding. Jadi makannya cuman beberapa jam ya. Sedangkan ini makanannya sama, tapi boleh diakses kapan aja. Ad libitum. Ini time restricted. Ternyata nih, amplitude dari sirkadiannya, ini kalau dia begini menunjukkan dia bagus sehat metabolismenya. Kalau ini dia nggak fleksibel metabolisme. Ternyata tikus yang